di situ. Itu tiap hari buka apa kelontong sama kulinernya? Buka. Sama CFC itu ya? Iya, kalau sekarang itu yang CFC itu mungkin bukanya dari jam sekarang mungkin bisa dibilang ya orang mau ketawa, bukanya dari jam 6 pagi, tutupnya jam 3 malam. Oh, jam 3 malam. Hampir 24 jam dong ini. Misalnya istri saya nih ya, istri saya tuh kemarin butuh susuk lah gitu, spatula. Dia nyarinya tuh di Shopee gitu. Eta kumaha Pak Haji? Mungkin ya sekarang dikalahin sama online lah karena orang malas gerak gitu kan. Iya betul. Tapi untuk barang gede kayak dingkul, nyiru, kayak tampah itu. Dingkul teh naon eta? Saya lupa ingat. PKS Podcast kita semua. Oke, bismillah Pak Haji, hatur nuhun tos dongkap ka podcast DPD PKS Purwakarta. Ya, alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih ke tim podcast Purwakarta yang telah mengundang saya sebagai narasumber untuk kali ini gitu ya. Gimana tadi perjalanan dari Pleret ke sini? Ya, alhamdulillah padat merayap gitu. Jadi perjalanannya kalau dinikmati itu mengasihkan. Karena apa ya? Karena ada sedikit macet. Jadi lika-liku ya kayak lika-liku kehidupan lah gitu kan. Pak Haji mah emang asli Pleret atau kumaha ya teteh? Ya, asli di Pleret gitu. Pleret. Asli lahir besar di Pleret lah gitu. Lahir di Pleret, besar di Pleret ya gitu. Kumaha rasanya jadi orang Pleret? Ya, alhamdulillah. Abdi ngerasa bersyukur gitu ya. Jadi orang Pleret, kumaha rasa bersyukur margi ya Pleret itu bisa disebatkan sewarbatul mah kota santri gitu kan. Nah, itu teh sebenarnya yang pengen saya tanya nanti itu teh tentang kota santri itu. Boleh. Ya, kenapa disebut kota santri? Ya mungkin di sana yang karya basicnya ya banyak pesantren. Nah, terus Pak Haji apal tuh eta aya sabaraha pesantren di sana? Lamun di data mah mata kolok buku. Sebab tiap 5 meter pesantren. Iya, kalau untuk wilayah 5 meter pesantren. Tapi eta enggak berubahnya Pak Haji. Dari saya kan pertama kali ke Pleret itu tahun 90-an waktu SMA tuh. Itu kan memang rame ya. Tapi sekarang ini dengan era TikTok ayeuna gitunya apakah berubah kah? Apakah masih tetap kota santri teh lekat dengan Pleret gitu? Kalau untuk peradaban sebenarnya, karena ya mungkin sebagian di dunia milenial ya ada perubahan sedikit. Tapi kan pesantren di daerah Pleret itu ada 2. Yang pertama pesantren Salafi, yang kedua pesantren modern. Kalau untuk pesantren Salafi mungkin kehidupannya kayak dulu masih tetap. Iya. Kenapa ya? Karena ya masak sendiri, enggak sekolah, ngaji gitu Pak kan. Haji pernah masuk pesantren juga enggak? Masa orang Pleret nggak masuk pesantren berenang gitu. Insya Allah gitu. Jadi jumlah pesantrennya ngaji juga ya, bukan ustadz, bukan ini, tapi yang ngaji pernah gitu kan. Gitu ya. Kalau di daerah pesantren masa nggak ngaji gitu kan. Betul. Gitu. Jadi masih terasanya kalau kita ke Pleret teh lihat jalan-jalan ada santri juga. Ya itu pasti masih. Ada santri, ada ya kesan-kesannya apalagi kalau kayak 1 Muharram gitunya. Itu pasti rame lahnya. Pasti rame. Itu kira kayak pawai obor gitu. Itu masih terusnya. Masih terus itu jadi budaya-budaya lama yang memang kita abadikan karena ya jangan sampai kalah sama tahun baru yang lain gitu kan. Ya kan tahun baru Islam. Ya kalau nggak kita siapa lagi gitu kan. Saya kalau lewat ke mertua kan di Darangdan ya. Jadi kalau lihat sesuatu tuh tapi lewat Cianting yang sebelah yang Ajengan Raweng ya. Itu pasti ramai ya, hampir malam apa aja tuh, misalnya malam Sabtu. Di Kang Haji Rawing yang ramai itu pengajiannya malam Minggu, Sabtu malam gitu kan, malam Minggu. Dan juga kalau paginya hari Senin pagi. Pak Haji sering ya ke sana ya? Ya, alhamdulillah saya untuk malam minggunya jemaah malam minggu, bisa jemaah malam minggu gitu. Ikutan dengan beliau ya? Iya, pengajian. Tapi jamaah yang lain tahu dong Pak Haji nyalon di PKS? Ya tahu. Ya karena jemaah juga kan banyak orang sekitar juga yang tetangga-tetangga segala macam lah ya. Iya. Ya tahu. Pak Haji, menurut Pak Hajinya itu teh apa sih perbedaan Pleret sekarang dan Pleret yang dulu? Kan kalau saya mah tinggalnya di kota ya. Nah, saya nggak tahu Pleret itu apakah keramiknya masih jalan kah kayak gitu. Kalau untuk perbedaannya mungkin
nggak seberapa ini ya kalau untuk kayak produk kayak keramik. Tetap Pleret itu kotak keramik. Cuman ada sedikit pergeseran. Kenapa ya? Karena ketika keramik dulu yang dikedepankan keramik kuning itu kayak coet, kendi, penil gitu kan. Sekarang juga masih ada. Cuman yang sekarang berjalan yang tren gitu kan. Keramik yang putih-putih kayak keramik Jogja itu, kayak keramik Cina itu. Karena putih. Ordernya memang lebih banyak. Ya karena kan kalau jual itu tergantung permintaan. Iya betul. Jadi kita ngapain pertahankan yang merah sementara permintaan yang putih gitu kan. Tapi yang itu berarti sudah sedikit sekalinya yang kayak cuek kayak gitu tuh. Enggak sedikit, tetap masih banyak. Masih banyak. Ya, cuman trennya sekarang yang itu gitu kan. Tetap masih banyak. Ya karena pasangan yang dari luar daerah, ya tetap masih yang kuning tuh ya nyarinya ke sini. Keramik teraneh menurut anak zaman sekarang gitunya, eta naon Pak Haji produk Pleret. Ya, menurut Pak Haji gitu ya. Kalau Pleret paling dikenalnya kayak Gucci yang gede tanya. Gucci ya pot gede lah. Ya pot gede ya kayak gentong. Nah itu Gucci. Harga satu Gucci bisa berapa? Itu variasi, tergantung motif, tergantung bahan. Ada yang 200.000, ada yang 1,5 juta per piece-nya itu. Pak Haji jualan itu enggak? Saya enggak. Kalau Pak Haji. Tapi saudara-saudara teman-teman jualan. Teman-teman jualan. Ya. Pak Haji kalau boleh tahu nih jualan apa saja intinya? Kalau saya terus terang usaha sehari-hari itu jualan punya toko perabotan. Iya. Kelontong gitulah. Kelontong ya, perabot dapur lah. Dari A sampai Z gitu kan. Kebutuhan rumah tangga bukannya dapur, mungkin ya dari mulai kompor sampai alat-alat pekakas kebutuhan rumah tangga kayak golok, pisau kayak gitu. Itu teh masih oke Pak Haji penjualan. Karena kan begini, misalnya istri saya nih ya, istri saya tuh kemarin butuh susuk lah gitu, spatula. Dia nyarinya tuh di Shopee gitu. Eta kumaha Pak Haji berpengaruh ke daerah-daerah kecil seperti Pleret. Sementara kalau untuk perabotan itu pengaruh ada, cuman ya nggak fatal gitu kan. Ya mungkin kalau untuk barang kecil kayak susu, kayak barang-barang kecil, centong gitu. Mungkin ya sekarang dikalahin sama online lah karena orang malas gerak gitu kan. Iya betul. Tapi untuk barang gede kayak dingkul, nyiru, kayak tampah itu. Dingkul teh naon eta? Saya lupa ingat. Dingkul lah cek urang Sunda mah telebug. Tah eta telebug. Tahu enggak telebug aya? Ayeuna tenang teh telebug. Telebug badak kata orang Sunda mah, "Duh, hayam gadut satelebug." Orang Sunda teu nyaho eta telebug dingkul naon ieu parah bisa. Dingkul itu yang kayak boboko lah gitu kan. Kayak bako, tapi enggak ada sokonya gede gitu. Nah, jadi itu kan enggak mungkin pesan di Shopee. Memang enggak adanya di Shopee. Ya mungkin jika pun ada, ya repot ongkos kirimnya gitu. Yang nganternya siapa gitu kan. Terus kayak jublek dari Batu itu. Jublek tahu. Terus, orang masih kebutuhannya masih banyak ya. Oh masih, itu masih tinggi kebutuhannya. Ya, itu orang langsung datang ke tokonya. Iya. Ya karena kan sekarang online taruhlah beli umpamanya 100.000 ongkos kirimnya berapa, itu kan berat. Bisa mencapai 30 kilo. Iya betul. Benar. Itu ongkos kirimnya gimana? Jadi ya tetap masih berjalan sementara untuk tokonya. Cuman pengaruhnya sedikit sekarang di dunia usaha tuh ya bukan karena online. Kalau untuk perabotan itu ya karena memang krisis global. Bukan hanya memang karena karena ada Shopee gitu ya, bukan karena itu ngaruh tapi nggak fatal, masih berjalan lah. Kalau nggak krisis global masih berjalan gitu kan. Krisis global mah ya cek orang Sunda mah ese duit lah. Jadi da lain itu wae gitu, lain orang wae gitunya itu oge sami. Jadi kan gini, gitu. Ketika krisis global ese duit ya. Jadi jangankan perabotan yang disebutkan nggak pokok lah gitu kan, nggak pokok. Makan aja kan turun, makanan juga sama betul, penjualan yang pokok juga turun gitu kan. Jadi saya kalau di toko pakai daftar hadir umpamanya, langganan tuh daftar hadir masih tetap ada. Yang contohnya gini, yang dulu ya tukang bakso lah, pelanggan yang tukang bakso kan suka beli bulong. Nah, bolongnya bolong. Kalau dulu kan bolong-bolong gimana? Beli lagi baru. Sekarang karena susah duit, belinya tamal panci. Iya betul. Jadi pergeserannya tuh ke situ. Ya. Karena apa yang ngirit gitu kan, ngasih duit gitu kan, kayak gitu. Betul. Tapi masih tukang bakso segala macam masih pada datang ya ke. Pada datang, cuman ya pembelanjaan yang biasa 1 juta jadi 200.000. Jauh tuh. Gitu. Ya kan ngasih duit ya, yang pentingnya banget, yang bisa diperbaiki, yang bisa yang gitu ya gitu. Benar-benar. Toko Pak Haji sebelah mana? Kalau boleh tahu?
Kalau saya sekarang, kalau dulu di Pasar Pleret, ya karena kena relokasi, saya pindah ke Pasar Anyar Sukatani. Yang di, ke sebelah sini berarti ya, maju ke sini. Ya, di situ. Itu ada bedanya nggak di Sukatani? Masih dapil 5? Enggak, kalau untuk wilayah politik itu dapil 6. Wah, bawa politiknya. Tapi nggak masalah, ya karena apa nggak masalah? Pedagang di Pasar Sukatani itu mungkin masih 60%, 70% ya orang Pleret juga. Yang tadi kena relokasi itu. Iya. Ini. Tapi kalau pelanggan, pembeli ini biasanya dari mana? Ya kalau pelanggan ya mungkin ada pergeseran. Yang dulu pelanggan orang sana ya kan orang sini. Sebagian ya kan ikut, yang sebagian juga pindah. Ya karena waktu gitu kan. Yang dulu dari sana pada ikut ya karena kejauhan cari yang dekat. Yang sini juga yang biasa ke Pleret karena kejauhan ya pindah ke saya. Ya samalah gitu kan. Itu tuh saya beberapa kalinya ke Pleretnya melihat jalan kontur Pleret itu beberapa tahun gitu. Kumuh segala macam ya hektik lah. Sekarang bisa tertata rapi. Gimana tuh menurut pandangan Pak Haji sebagai orang Pleret asli gitu ya? Ya kalau sekarang mah kalau dibanding dulu, kalau rapih mah ya rapih sekarang. Kalau dulu itu yang bikin kumuhnya itu banyak pedagang kaki lima. Nah, terus sekarang pedagang kaki lima pada kemana Pak Haji? Masih ada. Tapi itu nggak bisa dihilangkan. Kenapa? Kalau urusan perut mah susah. Nah, cuman kalau dulu kan 24 jam taruhlah di situ ada yang dagang kaki lima. Sekarang tuh pagi dari mulai jam 3 pagi lah taruh sampai jam 9. Tukang sate itunya itu. Ya, bukan tukang sate yang lain. Tukang sayur yang ngampar di jalan. Oh gitu. Kalau tukang sate mah itu kuliner udah ya enggak bukan ini, itu mah ya pedagang malam itu mah ya itu mah enggak ini. Bukan sesuatu yang utama. Yang utama lah gitunya ini. Ya karena kan kalau kayak pedagang sayur, pedagang apa itu kan punya sampah gitu kan, itu yang kelihatan kumuhnya itu. Jadi itu yang menyebabkan kelihatan kumuhnya itu. Jadi yang itu dari relokasi itu salah satunya itu yang paling besar ya. Ya mungkin salah satunya itu. Yang kedua ya mungkin program pemerintah untuk merapihkan Pleret ya itu ya mungkin itu. Ya. Pak Haji, Pleret kan terkenal dengan satenya salah satunya sate Pleret gitu. Sate Pleret. Marangi. Katanya Marangi itu sebenarnya mah berasal dari Pleret awalnya. Kalau Marangi dari Pleret. Kata menurut Pak Haji, apa sih bedanya? Pak Haji kan pasti pernah dong makan sate selain di Pleret kayak gitu. Nah menurut Pak Haji apa bedanya gitu? Apa dengan sate-sate di tempat lain? Sebenarnya sih hampir-hampir sama aja ya, karena yang namanya sate atau Marangi mah ya daging dibelem lah, daging dibelem. Cuman yang bikin perbedaannya mungkin ada sedikit rasa kayak khas di Pleret gitu kan. Apa tuh Pak Haji? Ya mereka punya ramuan-ramuan khusus atau bumbunya, berarti bumbunya bedanya. Bumbu atau juga cara bakar atau cara ini gitu kan. Karena apa? Biarpun bumbunya sama, tapi ketika cara masaknya berbeda, itu hasilnya kan berbeda gitu kan. Jadi ya di situ ada perbedaannya dikit. Kalau sekarang rata-rata sate Pleret dijual berapa per tusuknya di sana? Sekarang 2.000-2.500. Tergantung ukuran. Di Purwakarta udah ada yang 3.000 Purwakarta ya. Haji itu mah 5.000 mah. Haji Yati 5.000. Iya, Haji Yati itu mah kan beda kelas. Jadi kalau kita bawa mobil kayak apaan sama bingung parkir lah di sana mah gitu. Harus cari yang rindang, nyumput gitu. Pak Haji punya usaha, salah satunya lagi adalah kuliner. CFC. Ya CFC benar. CFC. Tapi CFC-nya jangan ini ya. Bukan California Fried Chicken ya. Tapi kan makanya saya tulis Cibogo Fried Chicken biar nggak kena cas gitu kan. Jadi biar nggak kena delik gitu. Itu bisa ceritain nggak sedikit tentang kuliner ayam goreng ini? Ya boleh. Ini ya mungkin bisa disebut. Saya kurang Sunda mah sabab atau sasakal ada dagang chicken gitu ya. Emang saya basic dari dulu di kuliner. Daripada di kelontong, Pak Haji sebenarnya lebih kuat di kuliner kayak gitu. Saya dari kecil berjualan, dari jualan baju, jualan apa, saya udah dari kecil gitu kan. Emang dari keluarga penjual ya atau gimana? Iya, pedagang. Ya, keluarga kami pedagang gitu kan. Jadi yang namanya jualan itu saya jualan kuliner itu dulu martabak, pernah martabak manis gitu kan, martabak telur. Tahu bulat, tahu jeletot gitu. Sudah dijabanin semuanya lah gitu. Udah gitu kan. Bahkan ya gini, kalau nggak kena relokasi pasar Pleret dulu, saya mungkin sampai sekarang masih jualan martabak. Di Pleret. Iya, di pinggir jalan tuh di roda itu. Pedagang malam lah. Jadi malam yang sore sampai malam itu di situ. Itu tiap hari buka kelontong sama kulinernya?
Buka. Sama CFC itu. Iya, kalau sekarang itu yang CFC itu mungkin bukanya dari jam sekarang mungkin bisa dibilang ya orang mau ketawa, bukanya dari jam 6 pagi, tutupnya jam 3 malam. Oh, jam 3 malam. Hampir 24 jam dong ininya. Iya gitu. Mungkin orang bilang, katanya kok lama banget nih jadwal. Luar biasa. Jadi hampir menyaingi ini ya, warung Madura ya. Iya. Warung Madura itu kan hampir. Jadi kita mau bersaing sama warung Majalengka. Majalengka ya, bukan di itu mah. Baik, Pak Haji, dengan background sebagai seorang pedagang kayak gitu, apa yang melatar belakangi Pak Haji jadi caleg di 2024 nanti? Gini ya. Sebenarnya saya nyalon udah tiga kali sekarang. 3 kali ya. 2014, 2019 dan sekarang. Mungkin untuk 2014, 2019 saya belum paham. Bukan belum paham. Lah menyalon usaha maksimal tapi belum hayang atau belum mau saya sendiri duduk di dewan. Gitu kan. Sekarang mah hanya membesarkan suara partai lah gitu kan. Gitu. Dulu. Jadi sekarang mah insya Allah saya niat duduk. Pak Haji harus jadilah gitu. Harus jadi sekarang gitu kan. Ya kenapa? Apa yang mendasari harus jadi? Ya gini ya, kalau dulu mungkin kondisi daerah, kondisi masyarakat masih aman-aman aja gitu kan. Tapi ketika sekarang melihat kondisi masyarakat banyak kebutuhan yang tidak tersampaikan kepada pemerintahan, jadi terinspirasi berarti saya harus maju gitu kan. Tapi banyak berarti yang percaya sama Pak Haji nih banyak. Ya insya Allah gitu kan. Saya karena banyak rekan, banyak relasi. Ya udah situ aja yang maju kan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Penting dukung gitu kan. Jangan suruh maju tapi dukung kagak gitu. Repot. Termasuk dukungan duit ya. Ya itu mah yang mendukung itu ya duitnya, ya suaranya, ya doanya, ya semuanya lah gitu kan. Betul. Doa yang paling utama itu ya akhirnya. Betul. Pokoknya yang diawali huruf D itu mantap. Mau doa kayak mau duit kayak. Betul. Pak Haji, pedagang gitu ya, pedagang kelontong dan kuliner kemudian di Pleret jadi caleg eta berat enggak sih Pak Haji irinya dari Pak Haji sendiri enggak? Kunaon tah bisa merasa enggak berat ya? Dinikmati we. Ya soalnya kan banyak ada beberapa teman saya jadi caleg juga tapi dari partai yang lain ya, maksudnya dia keluar semuanya sendirian kayak gitu. Ya. Ya intinya gini ya. Sesuatu tuh bisa berat kalau dianggap berat, bisa enteng kalau dianggap enteng gitu Jadi tapi kalau ketika melihat sesuatu, ini berat, ya akhirnya kita ngedon. Betul. Sebelum kita mengerjakan. Bukannya dikerjakan ya, malah malah fokus pada masalah. Tong lulah jalani gitu kan. Betul. Ya kayak gini lah. Kita lagi hujan nih, hujan besar. Kita mau jalan. Hujan gede, kita berteduh, akhirnya sampai gak? Ya kagak. Hujan belum tentu reda, sampai juga kagak. Tapi kalau kita berjalan terus walaupun hujan gede, pelan-pelan jalan, akhirnya sampai juga walaupun pakai jas hujan atau ya itu kan ada solusi pakai jas hujan kayak atau walaupun enggak biarpun basah kuyup tapi tetap nyampe. Betul. Gitu kan. Ya tetap seperti itu. Kira-kira dari segi pendanaan Pak Haji mau kalau boleh ngasih bocoran, kita mau keluar berapa nih sampai insya Allah kalau jadi? Nah untuk dana ya mungkin saya nggak bisa bilang nominalnya gitu kan. Berapa gitunya? Ya karena apa? Ya karena bisa dibilang ya gimana ya? Datangnya kita prediksi 10.000, ternyata butuhnya 50.000 gitu kan. Tinggal bisa dihitung gitu kan. Cenah mah mau jadi caleg teh sama dengan membangun rumah. Kalau lagi bangun rumah cenah. Jadi bangun rumah itu perkiraan 100 juta ternyata jadinya 400 juta. Nah, kayak gitu. Betul nggak itu? Ya itu kayak itu makanya nggak bisa diprediksi. Cuman saya mah yakin ada miliknya. Gini aja ya, karena Allah menakdirkan saya sebagai calon pasti dengan rezekinya. Betul. Itu. Saya akan melahirkan ke dunia dengan rezekinya. Betul. Karena melahirkan sebagai calon pasti dengan rezekinya gitu aja udah nganggap. Simpelnya. Ya simpel. Tapi lah simpelan lu lah. Aduh gawat pertama. Lah simpelan lu. Pak Haji, emang tadi sedikit disinggung tapi kalau misalnya Pak Haji jadi insya Allah jadi kepilih, Allah menakdirkan Pak Haji jadi anggota dewan, itu Pak Haji mau ngapain dengan masyarakat Pleret? Sesuai kinerja dewan. Saya nggak mau janji muluk-muluk ABCD, enggak. Kinerja dewan itu apa? Gitu kan, menyampaikan aspirasi masyarakat, mengawal pendanaan juga mengawal dana-dana pemerintah itu kan ya. Jadi
sesuai kinerja dewan aja, aspirasi masyarakat atau keinginan masyarakat itu saya sampaikan ke atas gitu kan. Jadi bawa aspirasi. Bawa aspirasi dan juga bila ada program dari atas saya sampaikan ke masyarakat, itu aja. Yang paling simpel itu aja. Jadi jangan muluk-muluk. Kalau saya jadi saya bikinkan jalan. Itu dari mana jalan? Gitu kan. Datang dari pemerintah oke kan. Dari pemerintah oke. Ya jelas mah ya kita mah sesuai tupoksinya dewan aja gitu. Ya nggak usah macam-macam lah gitu. Walaupun nanti kalau sudah jadi aleg mah itu urusan lain ya. Misalnya jadi dari uang sendiri segala macam ya, itu kan mah urusan lain. Itu mah yang penting ya kan kita nggak usah janji aja kita jadi terbaik di bidangnya. Ketika saya menjadi dewan, saya usahakan menjadi dewan yang terbaik. Dan ketika saya pedagang yang terbaik, itu aja. Jadi hal yang baik itu jadi terbaik di bidangnya masing-masing. Keren gitu aja. Keren. Pak Haji, kalau misalnya ya nanti saya nggak tahu nih 2024 masih ada atau enggak gitu. Pak Haji melawan money politik itu kumaha menurut Pak Haji? Kalau menurut saya money politik ya kalau memang diperlukan dan ada rezekinya ya nggak masalah, Dar. Kenapa? Maksud saya gini kan, kita sekarang harus merebut dulu kekuasaan. Jadi kita kan inginnya apa? Kita ingin manfaat, ingin maslahat, gitu kan. Nah, bagaimana bisa manfaat, bisa maslahat kalau kita nggak dapat, nggak jadi, gitu kan? Jadi istilahnya doanya, ya Allah mudah-mudahan sing menang, sing manfaat, sing maslahat. Jadi menang dulu, baru manfaat dan maslahat. Ya kalau nggak menang mereka maslahat kumaha, gitu kan? Baik. Nah, terakhir Pak Haji nih, terakhir pertanyaan terakhir Pak Haji mungkin bukan pertanyaan sih sebenarnya ya. Mungkin Pak Haji ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Pleret ya atau Dapil 5 lah kan, Dapil 5 itu bukan hanya Pleret ya. Pleret, Tegalwaru dan Manis. Berarti Manis itu pinggiran perbatasan sama Cianjur lah. Pak Haji sudah sering ke sana? Sering. Kalau Tegalwaru makan dekatnya dari dekat, ya. Apa yang membuat Manis begitu istimewa menurut Pak Haji itu? Manis. Ya istimewanya karena jaraknya ya jauh itu. Karena jauh. Iya. Tapi eta teh betul dinamain Manis teh emang tiis atau gimana gitu? Ya enggak tiis, cuma banyak pohon. Oh gitu ya. Jadi kalau 10 rumah, 20 pohon rumah lagi gitu. Gitu. Kebanyakan pohonnya di rumah ya tiis, ya pantas gitu. Saya ke Manis paling berapa kali? 2 kali lah gitu ya, nengok teman itu. Baik Pak Haji, nah untuk masyarakat Dapil 5 ya Pleret, Manis sama Tegalwaru, mungkin Pak Haji ada yang mau disampaikan ini. Oh iya. Silakan sebelah sana ini. Boleh. Untuk masyarakat Dapil 5 ya mungkin saya mohon doa dan dukungannya ya kan, karena apa? Karena mungkin doa saja juga nggak cukup, perlu dengan dukungan supaya kita bisa menang dan mengajak masyarakat bersatu untuk menang dan untuk mengisi kemenangan tersebut dengan hal-hal yang manfaat gitu kan. Oke, hatur nuhun Pak Haji. Semoga berkenan dan tidak kapok datang ke podcast kami. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.